Sedikit cerita tentang, ada seminar atau kuliah umum yang dibuat oleh Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, di mana saya diundang menjadi salah satu narasumber. Dengan acara itu dihadiri oleh Bapak Dr. Eka sebagai dekan, Bapak Dr. Agus Satori sebagai wakil dekan, dan juga dimoderatori oleh Kabak Perdata, Ibu Dr. Lina Lara Butar. Nah, acara itu menarik karena temanya adalah masa depan hukum kepailitan Indonesia di tengah gelombang startup dan fintech. Nah, sekarang kan di era disruption gitu ya. Lalu sekarang itu di era digitalisasi, di era semuanya berjalan dengan cepat, sehingga memang diperlukan kajian-kajian hukum berkaitan dengan bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan oleh terhadap pelaku usaha maupun terhadap masyarakat. Nah, menariknya di dunia startup dan di dunia fintech itu memang eh, perusahaan ini didirikan, dia tidak bermodal besar. Misalnya startup company itu muncul, ini kan baru-baru ini kan muncul yang terjadi di masyarakat itu adalah perusahaan-perusahaan yang memang dia melakukan analisa, melakukan kajian gitu ya. Yang pertama itu mereka menggunakan kreativitasnya, karakteristik startup sekarang gitu ya. Dia menggunakan pemikiran yang sangat inovatif gitu ya untuk mengembangkan usahanya. Nah, dia akan meng-create layanan-layanan baru gitu kan. Lalu kemudian pertumbuhannya itu cepat karena mudah, bekerjanya nggak perlu kantor gitu ya. Dia hanya perlu koneksi internet, lalu dia buat desain webnya, lalu kemudian dia bisa kerja. Nah, pertumbuhan cepat gitu ya. Dan memang mereka berani menanggung resiko dalam kondisi ketidakpastian ini. Karena resikonya minim. Mereka hanya sebatas menggunakan web untuk mengoperasikan usahanya, gitu kan. Dan dia sangat memanfaatkan teknologi perusahaan startup ini. Nah, paling sekarang internet, jaringan dan sebagainya. Lalu kemudian dan model bisnisnya fleksibel, gitu ya. Misalnya gini, sekarang kita punya Tokopedia. Nah, Tokopedia itu merupakan bagian startup company. Tokopedia itu sebetulnya boleh dikatakan arranger. Dia hanya perusahaan yang mengarrange, misalnya saya mau beli sesuatu, ya kan? Oh, dia collect tuh. Nah, kita nggak berhubungan dengan penjual langsung, tapi melalui dia, melalui Tokopedia langsung. Nah, dulu kita beli barang, ya kan? Lalu beli barang, bahkan kita bisa bayar listrik sekarang, bayar PAM gitu, pakai Tokopedia gitu. Artinya ini inovasinya luar biasa gitu. Atau misal Gojek. Dulu kita tahu Gojek itu adalah ojek online, ojol ya, ada Grab dan sebagainya. Mereka menggunakan aplikasi, ya kan? Kita pesan melalui ojek, lalu dikirimkan drivernya, lalu dia dapat honornya dari driver. Oke. Sekarang kita bukan hanya ojek, pesan makan bisa, pakai GoFood, semuanya bisa, kan gitu. Nah, ini juga menarik. Traveloka, lalu kemudian ada ruang guru, dan juga ada misalnya coffee shop yang memang mereka jual online, kopi kenangan dan sebagainya. Nah, jadi ini lagi booming, gitu kan. Dan praktis mereka berhasil nih, gitu kan. Nah, kemudian selain itu berkembang juga perusahaan yang fintech, financial teknologi. Nah, fintech ini. Nah, kalau fintech itu mungkin lebih kepada karena dia mengelola keuangan. Misalnya begini, ada dompet digital, gitu kan. Lalu mereka punya situs atau mereka punya web, lalu web itu digunakan untuk transaksi keuangan. Nah, misalnya peer-to-peer lending, gitu ya, layanan pinjam meminjam melalui ini. Bahkan bank-bank sekarang udah menggunakan ini, misalnya Alobank. Alobank nggak, kita bikin rekening nggak perlu ke bank, ya kan, kita cukup download itunya, aplikasinya kita isi semua, lalu kemudian kita bisa jadi nasabah, kita bisa mengajukan pinjaman dan sebagainya. Atau misalnya crowdfunding gitu ya, atau investasi digital, bahkan yang tadi yang saya bilang perbankan digital. Nah, financial teknologi ini sekarang juga sudah mulai marak, gitu. Booming gitu. Nah, pertanyaannya adalah kalau terjadi permasalahan kepailitan gitu ya kan, sementara kalau kita bicara kepailitan itu adalah sita umum
terhadap seluruh harta kekayaan debitur yang menjadi jaminan kewajibannya kepada kreditor. Artinya kan kunci pertama kepilitan adalah aset debitur. Nah, perusahaan-perusahaan fintech, perusahaan-perusahaan startup ini kan dia nggak punya aset. Fix aset dia nggak punya, gedung dia nggak punya, gitu kan. Bisa aja gedungnya misalnya sewa dan sebagainya, ya kan. Kalau sekarang kalau misalnya Tokopedia atau Gojek kan dia punya gedung sendiri. Tetapi rata-rata perusahaan startup atau perusahaan-perusahaan fintech itu mereka hanya jual jasa dengan memanfaatkan teknologi digital, kan gitu. Artinya, nah ini jadi persoalan nih, gitu kan. Sementara kepailitan menyatakan bahwa sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitur. Artinya harta kekayaan itu. Nah, saya garis bawah harta kekayaan. Oke, itu fenomena yang pertama. Artinya bahwa ketika bicara harta kekayaan, maka harus ada reformasi terhadap undang-undang kepailitan kita 37/2004, gitu kan. Nah, artinya yang disebut aset pilot dan budal pilot itu apa? Nah, artinya budal pilot itu tidak bisa hanya sesuatu yang bersifat fixed asset, tetapi misalnya sistemnya, itu kan bisa intangible asset, ya kan? Contoh misalnya ada dulu disertasinya tentang hak kekayaan intelektual. Misalnya waktu itu ada Nyonya Menir kan pernah dipilotkan, kan. Lalu kemudian Sariwangi pernah. Sebetulnya mereka punya teknologi untuk membuat teh. Nah, teknologi itu itulah yang bisa kita jadikan aset sebetulnya. Nah, di Indonesia belum ada, gitu kan. Hak kekayaan intelektual, mereknya atau paten teknologi dan sebagainya, gitu kan belum bisa di-appraise. Nah, ini kan bisa. Karena kenapa? Mereka punya sistem itu bagus, gitu loh. Nah, sistemnya sebetulnya kan daripada kita beli lagi dan sebagainya, kan ini bisa jadi intangible asset sebetulnya. Nah, cuma masalah kita tidak punya lembaga appraisal terhadap berapa value nilai aset itu, gitu kan. Nah, itu satu. Artinya bicara tentang palitan, memang agak sulit fintech dan perusahaan startup ini karena memang asetnya nggak ada, gitu kan. Dia hanya menjual jasa dan dia punya sistem. Tapi sistemnya ini bisa jadi intangible asset. Nah, pertanyaannya adalah definisi harta kekayaan pilot atau aset pilot itu apakah itu masuk atau tidak? Makanya perlu ada perubahan terhadap kepalitan itu, mengakomodir aset itu. Itu yang pertama. Yang kedua tentang salah satu kepalitan itu adalah harus ada utang. Utang itu adalah sesuatu yang bisa dapat melalui uang atau uang asing maupun uang Indonesia, baik ada saat ini maupun yang akan datang, baik yang muncul karena undang-undang maupun karena perjanjian. Nah, pertanyaannya perusahaan fintech ini dia artinya gini, dia itu saya nggak tahu kalau pengembangannya apakah Gojek dan sebagainya, akhirnya dia pinjam uang ke bank untuk apa mengekspans usahanya gitu. Tetapi secara bisnis sebetulnya dia tidak perlu modal besar dari luar, ya gitu. Oke. Dia cukup membranding kepada masyarakat, membina trust masyarakat ke mereka, lalu masyarakat datang sendiri. Karena ini kan perusahaan sebetulnya hanya arranger, gitu kan. Arranger kan ibaratnya gini. Jadi ibaratnya kalau dulu, mohon maaf, dulu tanda petik lah, ini semacam broker, gitu kan. Misalnya saya mau beli barang, saya pembeli, saya mau beli barang ini. Nah, dia sediakan tuh platformnya. Nih, barang yang Anda butuhkan, ini. Pilih sendiri. Kita tidak berhubungan dengan pembeli. Langsung, tetapi kita berhubungan dengan startup company ini, satu Tokopedia misalnya, gitu kan. Nah, kita chat melalui itu. Nah, walaupun kita berhubungan dengan pembeli, tapi melalui medianya mereka. Tokopedia ini misalnya, gitu kan. Nah, lalu kemudian berdiskusi. Oke, deal, kirim. Nah, ngirimnya juga kan kita ke Tokopedia, gitu kan. Dan nanti Tokopedia melanjutkan ke si penjualnya. Nah, bukan ke kita. Nah, jadi pengelola transaksi ini nih menurut saya ini luar biasa. Artinya pemikiran inovatif, cuma kendalanya itu. Nah, ketika bicara utang, sebetulnya kecuali mau expand, gitu kan. Nah, ini juga ada persoalan juga, gitu kan. Apakah kemudian kalau utang sudah jelas sesuatu yang dapatnya dari luar, artinya bisa dalam bentuk cash atau bisa dalam bentuk barang yang bisa dengan uang. Tetapi pada prinsipnya adalah eh, undang-undang kepilitan kita mengaturnya seperti itu, gitu kan. Sehingga apakah kemudian kalau ada persoalan di perusahaan fintech dan sebagainya, gitu kan, untuk bisa melindungi kreditor enggak? Gitu. Nah, itu udah termasuk payung hukumnya udah ada di situ. Di Undang-Undang 37/2004 itu memang ada dia payung hukum untuk PKP dan kepilitan, tetapi
kalau misalnya yang dipilotkan itu adalah perusahaan fintech atau perusahaan financial teknologi atau perusahaan startup itu, yang saya katakan tadi, asetnya, gitu kan, nah, asetnya apa, gitu kan, nah, artinya harus ada apa, tafsiran bahwa intangible aset atau sistem yang dia punya itu adalah aset yang bisa punya nilai, di mana nanti kalaupun dijual bisa membayar seluruh kewajiban kepada para kreditornya. Gitu. Dan tadi utang juga, apakah kemudian misalnya begini, saya kan beli beli ke abang misalnya gitu kan, melalui mereka. Nah, kalau misalnya saya sudah bayar ke mereka, tapi barang tidak masuk ke kita, apakah itu jadi definisi sebagai utang misalnya? Gitu kan, nah, kan perlu tafsiran yang lebih luas kaitan dengan, nah, mungkin ditambahkan utang yang muncul karena transaksi elektronik misalnya di undang-undang kepalitan ya kan bisa jadi itu kan sekarang kan utang yang dapat dilihat dengan uang gitu. Tapi kan apa tuh gitu kan, nah itu yang belum belum diakomodir di undang-undang kepalitan kita, sehingga dengan adanya seminar atau adanya kuliah umum ini bisa membuka wacana berpikir kita tentang pentingnya undang-undang kepalitan direformasi atau dimodernisasi gitu kan, untuk mengakomodir transaksi-transaksi yang sifatnya financial teknologi atau startup company tadi. Gitu loh. Kalau di luar itu ada nggak Pak, ibaratnya sanksi-sanksinya di dalam suatu kerjasama yang kalau di kepilotan nggak ada sanksi. Berbeda dengan misalnya begini, sanksi itu gini, ini kan memang dekat dengan konsumen. Oh, Nah, pendekatan berarti Pak. artinya kan gini, artinya gini, saya beli barang melalui Tokopedia. Lalu Tokopedia itu range, dia ranger kan, ke pembeli. Lalu penjual kirim barang ke saya. Tiba-tiba barang nggak cocok ke saya aja. Apa perlindungan hukum terhadap saya kan gitu, kan? Nah, saya sebagai konsumen nih, gitu kan? Dirugikan ya Bang ya? Dirugikan, gitu kan? Apakah saya bisa komplain langsung kepada si penjual? Kan nggak bisa, karena kan hubungan hukum saya dengan Tokopedia, kan gitu. Bukan keperorangan, gitu. Nah, artinya Tokopedia nanti startup company ini dia juga jangan lepas tangan, lepas tanggung jawab, gitu kan. Nah, mungkin nanti berlakulah undang-undang perlindungan konsumen sehingga Tokopedia dan si penjual bisa dikategorikan sebagai pelaku usaha. Itu kan bisa. Nah, kemudian harus dilindungi juga, gitu kan. Karena mungkin juga kan transaksi-transaksi yang ada kan kita kan dinamis nih. Orang kan nggak semuanya baik, gitu kan. Misalnya saya juga sebagai konsumen cuma ngada-ngada gitu kan, barang rusak nih, padahal rusaknya sama saya kan bisa jadi. Makanya kan diminta kalau kita buka harus divideokan. Gitu kan ada tuh term and conditionnya seperti itu. Ya, itu ya Bang. Iya. Oke, terakhir closingnya Bang. Dari pandangan Abang dalam diskusi itu apa yang Abang bisa simpulkan dan Abang berikan untuk kepada? Ya, artinya gini, ke depan nanti karena dinamika perkembangan hukum itu ya beriringan dengan teknologi, bukan beriringan, kadang-kadang teknologi lebih cepat nih dari hukum. Makanya saya katakan ada game namanya head track and after the fatal end. Artinya bahwa hukum itu selalu tertatih-tatih mengejar peristiwanya. Karena peristiwa terjadi duluan, hukumnya belakangan. Nah, makanya untuk mengimbangi itu, maka perlu kita lihat kembali di Undang-Undang Kepelitan kita 37/2004 itu tentang hal-hal yang memang mengcover transaksi-transaksi elektronik yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan fintech dan perusahaan yang startup company tadi. Gitu. Nah itu untuk melindungi kreditor karena salah satu prinsip dari kepelitan itu kan paritas kreditorium. Jadi semua hak hak kreditor itu harus dihormati, harus dihargai dan harus mendapatkan perlakuan yang sama kan gitu. Nah artinya itu yang harus dilakukan sehingga ke depan nanti kita bisa memberikan masukan, kita bisa memberikan revisi atau memberikan ide-ide terhadap undang-undang kepelitan kita yang baru dikaitkan dengan digitalisasi bisnis, gitu. Termasuk startup company dan juga fintech tadi. Gitu. Itu cukup. Oke, terima kasih Bang.